Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjut pembelajaran kita pada hari ini masih di tema 3, makanan sehat. Ya, kita masuk ke subtema 3 ya nak, yaitu tentang pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian diharapkan mampu untuk menentukan isi dan keunggulan iklan elektronik. Kemudian, kalian juga diharapkan mampu untuk menjelaskan gangguan pencernaan pada manusia. Dan kalian diharapkan mengetahui macam-macam batik yang ada di Indonesia. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ustazah akan membacakan surah Al-Maidah dalam Al-Quran, yaitu ayat 4 yang berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Itu adalah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini ya nak ya. Isi dan keunggulan iklan elektronik. Iklan merupakan suatu pesan tentang barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau perusahaan yang disampaikan kepada masyarakat melalui media, baik media cetak ataupun media elektronik. Untuk menentukan isi dan keunggulan sebuah iklan, maka kita harus mencermati informasi yang disampaikan dalam iklan dengan seksama, baik berupa suara maupun gambar. Iklan media elektronik itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah iklan televisi, yang kedua iklan radio, dan yang ketiga adalah iklan online. Nah, sekarang kita lihat media iklan itu apa saja. Nah, kalian bisa lihat ya, itu ada billboard, kemudian ada baliho yang biasanya terdapat di pinggir-pinggir jalan. Kemudian ada spanduk ya, dan ada iklan tembok. Gangguan pada organ pencernaan manusia. Kita ketahui bahwasanya manusia itu memerlukan makanan untuk beraktivitas nak ya. Manusia mencerna makanan menggunakan organ pencernaan. Organ pencernaan kita dapat mengalami gangguan. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan pada manusia. Antara lain, yang pertama, kurangnya asupan makanan berserat. Kemudian yang kedua, pola makan yang tidak teratur. Dan yang ketiga adalah makanan dan minuman yang tidak bersih. Itu juga bisa mengganggu organ pencernaan kita. Nah, ini ada teks bacaan tentang penyakit cacingan. Salah satu gangguan pencernaan yang sering dialami oleh anak-anak adalah penyakit cacingan. Namun, penyakit cacingan juga bisa terjadi pada orang dewasa. Ada 3 jenis cacing yang paling umum menyebabkan penyakit cacingan, yaitu cacing pita, cacing tambang, dan cacing kremi. Penyakit cacingan disebabkan karena kebersihan yang kurang terjaga, kebiasaan BAB di sembarangan, ya, kemudian kebiasaan tidak memakai sepatu atau sandal, jarang mencuci tangan, dan sering menggigit kuku jari. Telur cacing dapat menginfeksi melalui pori kulit dan makanan. Gejala penyakit cacingan diantaranya adalah mual, diare, sakit perut, rasa mual, nafsu makan berkurang, wajah pucat, lesu dan kurang bergairah, serta badan kurus dan perut agak buncit. Infeksi lebih lanjut dapat menyebabkan demam, batuk,
timbulnya alergi, kejang-kejang, dan gangguan saraf. Untuk mencegah penyakit cacingan, kita harus selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Beberapa cara yang dapat kita lakukan yaitu dengan memasak makanan hingga benar-benar matang, selalu mencuci buah dan sayuran sebelum dikonsumsi, mencuci pakaian dan handuk dengan air panas untuk membasmi telur cacing, menggunting kuku secara teratur dan tidak menggigiti kuku, selalu mencuci tangan setelah buang air dan sebelum makan, serta selalu memakai alas kaki ya jika kita keluar rumah. Dan jika ada anggota keluarga yang menderita penyakit cacingan, segera bawa ke dokter agar dapat diperiksa lebih lanjut. Sebaiknya pengobatan juga diberikan untuk seluruh anggota keluarga untuk mencegah dan mewaspadai terjadinya penularan cacingan tersebut. Sekarang tugas kalian adalah membuat sebuah poster dengan pesan yang berisi imbauan kepada para pembaca agar lebih sadar diri dalam menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan agar terhindar dari infeksi penyakit cacingan. Ya, jadi itu adalah tugas kalian adalah membuat poster. Karya seni rupa terapan. Seni rupa terapan adalah hasil karya seni rupa yang memiliki nilai kegunaan. Karya seni ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan praktis atau memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya sebagai barang furnitur, tekstil, dan keramik. Berbagai macam seni terapan di Indonesia. Nah, kalian bisa lihat di gambar, itu ada batik, kemudian ada anyaman, kemudian ada topeng ya, ada ukiran, keramik, terus ada wayang, kain tenun. Itu semua adalah karya seni terapan. Sekarang kita baca teks lagi. Membuat kain batik. Batik merupakan gambar hiasan yang dibuat di atas kain dengan teknik pengerjaan melalui proses penutupan dengan bahan lilin dan menggunakan alat canting. Menggambar atau melukis dengan bahan lilin yang dipanaskan dengan menggunakan alat canting inilah yang disebut membatik. Hasil dari proses membatik inilah yang disebut batik tulis. Teknik pembuatan batik semakin berkembang dari waktu ke waktu. Salah satu teknik pembuatan batik selain menggunakan canting adalah dengan teknik cap. Teknik cap dapat mempercepat proses pembuatan kain batik. Nah, perhatikan ya. Yang gambar yang satu adalah teknik pembuatan batik tulis menggunakan alat canting tadi. Kemudian yang sebelahnya adalah teknik pembuatan batik cap. Lebih cepat, lebih efisien, tapi berbeda hasilnya dengan teknik pembuatan batik tulis. Ada beberapa bentuk motif dalam desain ragam batik, yaitu ada motif bidang, motif flora, fauna, manusia, motif garis, dan motif benda, serta lain-lain. Motif-motif tersebut bisa tampil sendirian dan bisa berupa gabungan atau perpaduan motif satu dengan yang lainnya. Nah, ini ada beberapa motif dari berbagai daerah di Indonesia, motif batik ya. Nah, kalian perhatikan, itu ada motif sekar jagat yang berasal dari daerah Yogyakarta. Kemudian ada motif kawung picis. Ada motif mega mendung dari Cirebon. Kemudian motif keraton Yogyakarta, motif Pekalongan ya. Jadi dalam pembuatan batik tulis dilakukan pembuatan desain terlebih dahulu sebelum menggambar pola di atas kain. Pembuatan pola di atas kain dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, membuat pola dengan bantuan garis, yaitu membuat pola dengan terlebih dahulu membuat garis-garis horizontal maupun vertikal menyesuaikan motif pola yang kita buat. Kemudian cara yang kedua, membuat pola dengan menjiplak. Dengan cara membuat pola hias pada kertas, pola tersebut sesuai dengan ukuran dan seberapa dan sebenarnya. Saya ulang,
Pola dibuat sesuai dengan ukuran yang sebenarnya seperti yang akan tergambar pada kain. Kain lalu diletakkan di atas kertas tersebut sehingga gambar motif pada kertas akan terlihat menembus kain. Kita tinggal menjiplaknya dengan menggunakan pensil. Ya, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya, dan kalian mengetahui berbagai macam jenis batik. Baik, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.